Bab 1706. Di mana Warrior Yang? Kota Dewa Pedang. Saat ini, Kota Dewa Pedang tidak diragukan lagi menjadi fokus alam semesta kelas tengah galaksi Bima Sakti. Tak terhitung banyaknya orang yang datang ke Kota Dewa Pedang. Di antaranya ada yang datang untuk membunuh Warrior Yang, ada juga yang datang untuk menonton pertunjukannya. Singkat kata, Kota Dewa Pedang lebih semarak dari sebelumnya. Pada siang hari, seorang pemuda berjubah hijau dan memegang pedang panjang muncul di luar Kota Dewa Pedang. Pemuda ini secara alami adalah Warrior Yang. Bukankah orang-orang itu akan membunuhnya? Yah, dia tidak membutuhkan mereka untuk mencarinya. Dia tidak membutuhkan mereka untuk pergi ke galaksi Tianxuan. Dia mengambil inisiatif untuk muncul. Biarkan orang-orang itu datang kepadanya. Dia awalnya pergi ke keluarga Lu. Tujuannya adalah berharap keluarga Lu tidak mempermainkannya secara diam-diam, yaitu tidak membiarkan keluarga Lu menjual posisi keberadaannya. Dia tidak takut orang lain membunuhnya, tetapi tidak ingin dikejar setiap hari. Dia tidak ingin membuang waktu. Namun, dia menemukan bahwa melarikan diri bukanlah solusi sama sekali. Karena melarikan diri bukanlah solusi, maka hadapi dengan terang-terangan. Tepat saat Warrior yang hendak memasuki Kota Dewa Pedang, seorang lelaki tua berjubah ungu tiba-tiba muncul di pintu, menghalangi jalan Warrior Yang. Orang tua berjubah ungu memiliki wajah tua dan rambut putih, dan di pinggangnya ada pedang ungu panjang. Warrior yang melirik lelaki tua berjubah ungu itu, dan tak lama kemudian alisnya berkerut, karena dia tidak bisa merasakan aura lelaki tua berjubah ungu itu. Anda adalah Warrior Yang, kan? Pria tua berjubah ungu itu tiba-tiba berkata. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Ya." Orang tua berjubah ungu, "Majikan mengundangmu." "Majikan?" Warrior yang mengerutkan kening. Pria tua berjubah ungu itu sedikit mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju kota. Warrior yang diam sesaat dan mengikuti. Tak lama kemudian, Warrior yang mengikuti lelaki tua berjubah ungu itu ke tempat yang sangat dia kenal, Gedung Taixian. Pria tua berjubah ungu tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berjalan ke Gedung Taixian dengan Warrior Yang. Ketika dia sampai di lantai 3, pria tua berjubah ungu itu bahkan tidak berjalan ke tirai cahaya, dan tirai cahaya terpisah secara otomatis. Jiwa pedang alam alami. Warrior yang sedikit mengernyit, jiwa pedang orang tua ini sampai ke alam alami. Tidak, dia pernah merasakan jiwa pedang alam alami. Jiwa pedang bapak tua ini pasti bukan jiwa pedang alam alami. Kalau bukan jiwa pedang alam alami, apakah itu jiwa pedang di atas alam alami? Keheningan sesaat, Warrior yang mengalihkan pikirannya, dan berjalan menuju tirai cahaya yang muncul kembali. Dia tidak melepaskan jiwa pedang, tetapi ditusuk dengan pedang. Begitu pedang menyentuh tirai cahaya langsung berubah menjadi ketiadaan. Setelah Warrior yang sampai di lantai 3, lelaki tua itu menatapnya. "Kenapa?" tanya Warrior Yang. Pria tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berbalik untuk melanjutkan berjalan, dan tak lama kemudian, mereka tiba di tirai cahaya lagi. Lantai 4. Warrior yang menatap lelaki tua itu. Orang tua itu mengangguk. Gedung Taixian memiliki 4 lantai, tetapi hanya satu orang yang bisa masuk ke lantai 4. "Majikanmu?" sapa Warrior Yang. Orang tua itu mengangguk lagi. Warrior yang melirik ke tirai cahaya di lantai 4 dan hendak naik, tetapi pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti di depannya dan berkata, "Anda bisa berbicara dengan majikan di sini." Warrior yang melirik lelaki tua itu dan berkata, "Biarkan aku berbicara dengan majikanmu di sini."
Orang tua itu berkata, tepat, lantai 4, hanya majikan yang bisa masuk. Warrior yang melirik lelaki tua itu, lalu berkata, awalnya, aku ingin tahu tentang siapa dia, siapa yang bisa membuat kamu mengakuinya sebagai majikan, dan juga bertanya-tanya mengapa majikan kamu mencari aku, tetapi sekarang, aku tidak penasaran lagi. Tidak lagi. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi. Warrior yang benar-benar kesal saat ini. Seolah-olah dia datang untuk memohon untuk bertemu pihak lain. Karena kamu ingin pamer kesombongan, kamu bisa pamer sana sendiri, aku tidak akan menemanimu. Pada saat ini, lelaki tua berjubah ungu itu tiba-tiba berhenti di depan warrior yang, kamu tidak bisa pergi. Warrior yang menatap langsung pada lelaki tua berjubah ungu itu, percaya atau tidak, gedung Taixianmu bisa kuhancurkan. Pria tua berjubah ungu itu sedikit mengernyit dan hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari tirai cahaya lantai 4, pamanku, biarkan dia naik. Suara seorang wanita. Lelaki tua berjubah ungu itu melirik warrior yang, lalu memberi isyarat silakan. Warrior yang melirik ke lantai 4 dan berkata, maaf, aku tidak ingin naik sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kamu memiliki temperamen, aku juga memiliki temperamen. Pada saat ini, suara wanita itu tiba-tiba datang dari gedung, kamu dari galaksi Tianxuan, dan aku juga dari galaksi Tianxuan. Galaksi Tianxuan. Warrior yang berhenti, diam sesaat, dia menoleh ke lantai 4, siapa kamu? Apakah kamu suka mengobrol dihalangi tirai cahaya? Kata wanita itu tiba-tiba. Keheningan sesaat, warrior yang berjalan ke tirai cahaya, dan pedang keluar, namun pedang ini tidak mampu menghancurkan tirai cahaya. Tidak hanya itu, tetapi dia sendiri juga terguncang sejauh 10 kaki penuh. Sedikit kecewa. Suara wanita itu tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, tangan warrior yang tiba-tiba bergerak. Satu pedang. Saat dia menggerakkan tangannya, tirai cahaya di kejauhan tiba-tiba terbuka. Warrior yang tidak berbicara, dan naik ke lantai 4 sambil memegang pedang di tangannya. Pria tua berjubah ungu itu tidak mengikuti. Setelah sampai di lantai 4, warrior yang menemukan bahwa itu adalah kamar tidur wanita. Warrior yang melihat sekeliling, tidak jauh darinya, ada kelambu, dan di dalam kelambu, ada sesosok dari luar, sosok itu adalah seorang wanita. Tapi wajahnya tidak jelas. Warrior yang tidak menggunakan kesadaran ilahi untuk memeriksanya, karena pihak lain tidak ingin dia melihatnya, maka tidak ada artinya baginya untuk memaksa. Warrior yang menemukan bangku dan duduk, lalu berkata, apakah kamu dari galaksi Tianxuan? Apakah aku harus berbohong padamu? Kata wanita itu. Warrior yang terdiam beberapa detik, lalu berkata, kamu kenal aku? Tidak. Wanita itu berkata, namun, aku merasakan perasaan yang akrab dalam diri kamu. Jika aku menebak dengan benar, di antara orang-orang yang kamu kenal, pasti ada orang yang aku kenal. Warrior yang berkata, katakan, siapa yang kamu kenal? Beberapa orang yang tidak ingin aku sebutkan. Wanita itu berkata, kali ini aku tidak mencari kamu untuk ini. Lalu untuk apa? Tanya warrior yang. Wanita itu berkata, warrior yang, aku tahu beberapa keluhan kamu dengan keluarga yang, tetapi aku, Kota Dewa Pedang, tidak ingin terlibat dalam keluhan kamu. Namun, kamu datang ke Kota Dewa Pedang aku. Aku mencarimu untuk memintamu meninggalkan Kota Dewa Pedang dan tidak membawa perang ke Kota Dewa Pedang. Ternyata untuk ini. Warrior yang terdiam cukup lama, lalu berkata, maaf,
aku tidak memikirkannya dengan matang. Wanita itu berkata, sepertinya kamu masih mudah diajak berunding. Warrior yang berkata, bagaimana dengan ini, aku di luar kota Dewa Pedang, bukan di dalam kota. Bagaimana? Wanita itu diam. Warrior yang menambahkan, tahukah kamu, aku telah memberitahu semua orang di dunia bahwa aku berada di kota Dewa Pedang. Jika aku mengatakan aku tidak berada di kota Dewa Pedang sekarang, orang akan mengira aku takut. Wanita itu terdiam cukup lama, lalu berkata, boleh. Warrior yang mengangguk, terima kasih. Setelah berbicara, dia berhenti dan berkata, cantik, aku punya permintaan yang tidak pantas. Jika tidak pantas, lebih baik kamu tidak mengatakan apa-apa, kata wanita itu. Ekspresi warrior yang membeku, tetapi segera kembali normal. Nona, kamu dan aku sama-sama dari galaksi Tianxuan, tidak mudah bagi kita untuk bertemu di negara asing, ini takdir. Kamu lihat, banyak orang ingin membunuhku sekarang, sebagai satu bangsa, bukankah kamu harus membantu? Bantu. Wanita itu berkata, bantu kamu melawan semua orang di dunia, bantu kamu melawan keluarga yang... Warrior yang berkata, hampir seperti itu. Jangan khawatir, aku akan mengingat kebaikan kamu selama sisa hidup aku. Kamu sangat berkulit tebal, kata wanita itu tiba-tiba. Warrior yang... Pada saat ini, wanita itu berkata lagi, warrior yang... Sebenarnya, dengan kekuatan kamu, kamu dapat melarikan diri sepenuhnya. Selama kamu melarikan diri, bahkan jika keluarga yang mencurahkan kekuatan seluruh keluarga, akan sulit untuk membunuh kamu. Aku sangat bingung, mengapa kamu tidak melarikan diri, tetapi mengambil inisiatif untuk membakar diri sendiri. Warrior yang terkekeh dan berkata, karena ada orang di belakangku, jadi aku tidak bisa melarikan diri. Wanita-wanita galaksi Tianxuanmu itu, kata wanita itu. Warrior yang mengangguk. Aku punya sesuatu untuk dikatakan, apakah kamu ingin mendengarnya? Kata wanita itu. Katakan padaku, kata warrior yang. Wanita itu berkata, warrior yang, bakat ilmu pedangmu tidak lemah, tapi sayangnya, kamu tidak bisa memotong cintamu dengan pedang, atau memotong keluargamu dengan pedang. Jika kamu bisa meninggalkan keluargamu dan memotong cintamu, pedangmu akan lebih murni dan lebih kuat. Seperti si pengembara. Tanya warrior yang. Kamu tahu dia? Kata wanita itu. Kamu juga tahu itu? Warrior yang bertanya retoris. Wanita itu terdiam sesaat, lalu berkata, orang ini adalah legenda galaksi Tianxuan kita, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bahkan jika kamu belum melihat ilmu pedangnya, kamu pasti pernah mendengarnya. Jika kamu bisa memutuskan cinta, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapai level dia. Warrior yang berdiri dan berkata, Nona, si pengembara adalah si pengembara, aku warrior yang adalah warrior yang, mengapa aku harus menjadi dia? Aku tidak perlu menjadi siapapun, hanya menjadi diri aku sendiri. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata lagi, tahukah kamu? Jika kamu tidak memotong emosi kamu, pedang kamu akan terikat selama sisa hidup kamu, dan kamu tidak akan dapat mencapai tingkat murni si pengembara. Jika kamu tidak memiliki orang yang kamu cintai untuk menemanimu, bahkan jika tidak terkalahkan di alam semesta, bagiku, warrior yang, itu adalah omong kosong. Jika kamu memiliki orang yang kamu cintai untuk menemanimu dan menjalani kehidupan normal seperti orang biasa, aku bersedia. Warrior yang mengatakan ini tanpa menoleh, dan menghilang ke dalam ruangan dalam sekejap.
Di dalam ruangan, setelah keheningan yang lama, wanita itu tiba-tiba berbisik, hati seorang anak, orang yang sangat penuh cinta. Jarang. Sayangnya, jika kamu tidak melepaskannya, prestasi ilmu pedang akan terbatas. Setelah dia selesai berbicara, dia terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, aura yang sudah matang. Setelah warrior yang meninggalkan gedung Taixian, dia keluar dari kota. Tepat di luar kota, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari ujung langit, di mana warrior yang, kepalamu, aku menginginkannya. Suara itu jatuh, dan sesosok datang dari ujung langit. Tak lama kemudian, seorang pria mendarat di depan warrior yang, pria itu langsung muncul di depan warrior yang, dan kemudian, sebuah pisau panjang meluncur di leher warrior yang, di mana warrior yang bersambung.